kembali lagi bersama saya Priscilia Gloria Teresa Fitri, kelas 8A. Materi yang saya akan bawakan yaitu tentang sel. Mau tahu semua tentang sel? Atau kalian ingin menyimak lebih lanjut tentang sel? Tonton video aku terus ya. Kalian udah tahu belum apa itu sel? Kalau belum tahu, sini aku kasih tahu. Jadi, sel itu adalah unit terkecil bagian tubuh kita. Jadi kira-kira setiap aktivitas kita menggunakan sel. Oh iya teman-teman, kalian udah tahu belum? Ada satu alat yang dapat melihat sel. Karena mata kita tidak dapat melihat sel, saking kecilnya sel. Mau tahu apa nama alatnya? Nama alatnya itu mikroskop. Jadi ada satu alat namanya mikroskop dapat melihat sel yang sekecil ini. Jadi jika kalian ingin melihat sel, wajib menggunakan mikroskop. Mikroskop itu terdapat di mana sih? Ada biasa terdapat di lab IPA atau lab percobaan. Kira-kira ada berapa ya jenis sel, teman-teman? Mungkin kalian pikir ada 1, 2, atau 3. Coba tebak. Dan ya, jawabannya adalah 2. Kalian mau tahu itu ada jenis sel apa saja? Saksikan video aku terus ya. Jadi, ada 2 sel, yaitu namanya sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi teman-teman, ada 2 perbedaan yang terdapat dalam sel. Mau tahu apa saja? Sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel. Jadi, itu adalah perbedaan dari kedua jenis sel tersebut. Kalian udah tahu belum bahwa sel hewan tidak mempunyai kloroplast, sedangkan sel tumbuhan mempunyai kloroplast. Kalian udah tahu belum bahwa sel hewan itu selnya tidak beraturan atau tidak teratur, sedangkan sel tumbuhan selnya itu teratur dan juga jadi kalian udah tahu belum bahwa sel hewan mempunyai vakuola, sedangkan sel hewan tidak mempunyai vakuola. Jadi banyak sekali ya perbedaannya. Teman-teman udah tahu belum bahwa ada lagi satu perbedaan yang terakhir ini, yaitu sel hewan mempunyai sentriol, sedangkan sel tumbuhan tidak memilikinya. Aduh, tenggorokan aku nih sakit teman. Sudah menjelaskan semua tentang sel di kalian. Jadi aku mau minum dulu ya. Aroma apa ini? Tercium bau harum dari dapur. Aku sudah lapar. Jadi aku menjelaskannya secara singkat dan padat saja ya teman-teman. Aku ambil minum dulu ya. Nah, ini dia. Aku minum dulu ya. Akhirnya ausku pun hilang. Jadi, kalian udah tahu belum apa itu spesialisasi sel? Aku mau nanya nih, karena aku terlalu banyak bicara dan jelasinnya. Apakah kalian udah tahu apa itu spesialisasi sel? Kalau belum tahu, mari aku jelaskan. Ikuti video aku terus ya. Come on. Jadi, spesialisasi sel adalah berkembangnya sel dengan fungsi yang teratur. Singkat kan teman-teman? Jadi, jangan kalian hanya nonton ya video aku, tapi nyimak dan pahami. Contohnya,
ada pada sel hewan dan sel tumbuhan loh teman-teman. Jadi, pada sel hewan terdapat sel saraf yang fungsinya untuk mengatur sel penghantar impuls. Nah, terakhir ada sel darah merah. Kalian udah tahu belum apa fungsi dari sel darah merah? Belum tahu? Sini aku kasih tahu. Jadi, fungsinya itu untuk mengatur oksigen dalam tubuh kita. Kalian udah tahu belum bahwa sebagian dari tubuh kita itu ada sel yang mengatur semua aktivitas kita. Seperti aku begini, aku kan cerita sama kalian, ini menggunakan sel apa? Sel darah untuk mengatur oksigen. Aku sudah sesak napas menjelaskan. Nah, jadi kan tadi aku sudah menjelaskan tentang sel hewan. Apakah kalian mau tahu tentang tumbuhan? Kalau mau tahu, sini aku beritahu. Nah, ada juga nih sel tumbuhan. Jadi ada yang namanya sel akar rambut. Jadi sel akar rambut itu adalah untuk meningkatkan penyerapan air. Dalam semua tumbuhan pasti memiliki akar. Dan kalian udah tahu kan apa fungsi akar tersebut? Nah, selanjutnya aku mau kasih tahu kalian nih tentang diferensiasi sel menjadi organ. Diferensiasi sel adalah proses perubahannya sel menjadi sel tertentu. Jadi kalian udah tahu belum tipe-tipe sel? Tipe sel itu membentuk jaringan, membentuk organ, dan organ membentuk sistem. Jadi contohnya itu sel otot dengan jaringan otot, organ dengan sistem peredaran darah, teman-teman. Nah, sel puncak itu adalah sel yang masih muda loh teman-teman, yang dapat membelah terus-menerus. Nah, jadi fungsi dari sel puncak ini untuk memperbaiki jaringan. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu pertumbuhan tubuh. Dan yang ketiga itu membentuk sel baru dalam tubuh. Ya, materi yang aku bawakan sampai situ saja ya teman-teman. Jadi sedih berpisah sama kalian. Nah, kalau mau tahu semua tentang sel atau pelajaran IPA, tonton saja ya di YouTube aku. Nah, materi yang kedua itu aku menjelaskan tentang sistem pencernaan. Kalian pernah mikir gak sih bahwa mengapa makan sangat penting bagi tubuh kita? Ternyata ada 3 yang menyebabkan makan sangat penting bagi tubuh kita. Mau tahu apa saja? Tonton video aku terus ya. Nah, jadi yang pertama itu menyediakan energi, yang kedua memperbaiki sel dalam tubuh, dan yang ketiga menyediakan organ, teman-teman. Nah, ada lagi nih pengertian nutrien. Apa saja ya yang termasuk pengertian nutrien? Mau tahu? Saksikan video aku terus ya. Nah, jadi nutrien adalah zat gizi yang diperlukan oleh tubuh kita, teman-teman. Nah, jadi yang termasuk nutrien adalah yang pertama ada karbohidrat, yang kedua ada vitamin, yang ketiga ada protein, yang keempat ada lemak, yang kelima ada mineral, dan yang keenam ada air, teman-teman. Jadi air juga termasuk nutrien loh teman-teman. Nah, kita masuk ke pengertian zat adiktif dan zat aditif. Nah, yang termasuk zat aditif adalah pengawet, pewarna, pemanis. Contohnya seperti kue yang tidak ada warnanya berubah menjadi kuning, merah, hijau, dan lain-lain. Nah, jadi kalau zat adiktif itu contohnya seperti nikotin atau rokok, alkohol, dan narkotika. Zat adiktif itu menyebabkan kecanduan, teman-teman. Nah, jadi saran saya itu jangan mengonsumsi zat adiktif karena dapat menyebabkan kecanduan bagi tubuh dan merusak organ tubuh. Nah, apakah kalian kepo teman-teman tentang fungsi pencernaan? Kalau mau tahu, terus ikuti video saya ya.
Yang pertama ada mulut. Mulut itu berfungsi untuk mengunyah atau melarutkan makanan. Nah, yang kedua itu makanan dari mulut akan turun atau menyalurkan makanan ke kerongkongan. Nah, yang ketiga itu ada lambung. Makanan yang tadinya turun dari mulut ke kerongkongan dan kerongkongan menyalurkannya ke lambung. Lambung itu mencerna protein, teman-teman. Jadi dipisahkan begitu makanannya. Nah, yang keempat itu makanan yang dicerna dari lambung menyalurkannya ke usus halus, dan usus halus itu menyerap nutrisi, teman-teman. Jadi begitu. Nah, yang kelima itu dari usus halus menyalurkan ke usus besar untuk menyerap airnya, teman-teman. Jadi begitu ceritanya. Nah, yang keenam itu adalah hati. Fungsi hati adalah untuk menghasilkan empedu. Nah, yang ketujuh ada pankreas. Pankreas itu fungsinya untuk menghasilkan enzim bagi tubuh. Nah, yang ke-8 ada rektum dan anus. Fungsinya itu untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah proses dari semua organ-organ tubuh. Nah, ada juga nih dampak zat adiktif dan zat aditif. Nah, dampaknya yang pertama itu menyebabkan ketergantungan, yang kedua itu merusak organ tubuh, yang ketiga itu merusak lingkungan atau banyaknya limbah rokok dan alkohol, dan yang keempat itu menyebabkan keracunan dan alergi. Yang pertama, struktur dan fungsi organ. Ada jantung, yaitu fungsinya untuk memompa darah. Ada juga arteri yang membawa darah ke jantung. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pembuluh darah. Kapiler, tempat pertukaran oksigen. Nah, di dalam darah itu ada sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan juga plasma. Nah, lanjut materi yang keempat itu tentang sistem ekskresi. Fungsi dan peranan sistem ekskresi adalah membuang sisa metabolisme atau racun agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Ada juga nih struktur dan sistem ekskresi. Ada juga nih struktur dan fungsi sistem ekskresi. Yang pertama ada ginjal. Ginjal itu berfungsi untuk menyaring darah dan menghasilkan urin. Ada juga nih hati. Fungsi hati untuk menguraikan racun dan juga menghasilkan urea. Ada juga nih kulit. Fungsi kulit untuk mengeluarkan keringat. Jadi, kalau kita berkeringat, itu berarti kulit sedang berfungsi untuk mengeluarkan racun melalui keringat kita, teman-teman. Jadi, kalau kita keringat seperti ini, racun dalam tubuh kita keluar melalui kulit. Jadi, ada juga nih teman-teman, paru-paru. Fungsi paru-paru untuk mengeluarkan CO2 dan juga uap air. Ternyata ada juga nih penyakit dalam sistem ekskresi. Mau tahu apa saja? Saksikan video aku terus ya, teman-teman. Penyakit yang pertama ada batu ginjal, yang kedua ada gagal ginjal, yang ketiga infeksi pada saluran kencing, yang keempat adalah penyakit kuning, dan yang kelima iritasi pada kulit. Ada lagi nih materi yang kelima, teman-teman, yaitu tentang sistem pernapasan. Fungsi dan sistem pernapasan. Yang pertama, mengambil oksigen. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida. Yang ketiga, menyediakan energi lewat proses respirasi. Struktur dan organ pernapasan. Yang pertama ada hidung, yang kedua ada rongga hidung, yang ketiga ada tenggorokan, yang keempat ada trakea, yang kelima ada bronkus, yang keenam ada bronkiolus, yang ketujuh ada alveolus, yang kedelapan ada paru-paru. Jadi teman-teman, sangat berbahaya dalam mengonsumsi rokok ya teman-teman. Yang pertama itu bisa menyebabkan kanker paru-paru. Jadi kalian tahu tidak bahwa kita sangat tidak boleh merokok, karena dalam tubuh kita paru-paru dipakai untuk bernapas, dan bahayanya itu ada 3. Yang pertama merusak paru-paru, yang kedua merusak lapisan paru-paru, dan yang ketiga menyebabkan kanker paru-paru. Jadi hentikan yang merokok teman-teman, karena sangat berbahaya bagi tubuh kita. Pentingnya menjaga kesehatan bagi tubuh. Untuk Indonesia hebat, jaga paru-paru kita agar tetap sehat dengan cara tidak merokok. Sekian materi IPA kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ingin belajar tentang IPA yang banyak, pelajarilah di buku. Dan juga jangan lupa like,
comment, subscribe YouTube aku ya. Thank you for watching yang sudah menonton video aku sampai akhir. Bye bye. Sekian saja materi yang aku bawakan ya.